Bab 586 Dunia ini hitam seperti burung gagak. Kecuali dia membeli semua semangka dengan uangnya sendiri, itu tidak mungkin. Artinya, sarjana top sebenarnya menipu semangka orang lain. Benar saja, dia datang dari negara terpencil. Beberapa pelayan di sana lantai 2 di seberang kios semangka memandang keluar jendela dengan tenang, menutup mulut mereka dengan tangan kecil dan meremehkan Zupingan di luar. Siapa yang tahu dia begitu bodoh sekarang dan ingin Nona menjadi selir. Kamu orang kampung yang bodoh. Yanlan juga melihat keluar jendela. Meskipun dia memiliki wajah cantik dan mengertakkan gigi karena kebencian terhadap seorang anak laki-laki dengan wajah panjang dan jujur di luar jendela, matanya bersinar dengan kecemerlangan yang tidak dapat dijelaskan dan dia tidak menghina seperti itu pelayan di sekelilingnya. Ada apa Lan? Mungkinkah si kutu buku ini menurutmu benar-benar bisa membantu menjual gerobak melon ini? Lin Yang bersandar ke jendela dan melirik ke arah Zupingan di luar, memainkan sehelai rambut di dadanya dengannya tangan ramping. Rambut hitam panjang dan halus di pelipisnya mengalir bahagia di antara jari-jari gioknya. Lalu dia mengarahkan pandangan menawannya ke wajah kakak iparnya Yanlan dan bertanya sambil terkikik. Orang tua itu menarik sekeranjang melon dan menjualnya selama 2 hari, jadi mereka hanya membeli beberapa semangka di rumah. Yang lain tidak punya ide untuk membelinya setelah mendengar harganya akan lebih baik membeli lebih banyak semangka. Tunggu 10 hari sampai semangka turun dan belilah dengan harga murah untuk dimakan. Bajingan ini, Yanlan tidak menjawab Lin Yang. Dia menatap keluar jendela dengan mata terbakar, seolah dia kembali ke tempat mandi hari itu, dan berkata dengan gigi pahit. Gadis-gadis di lantai 2 juga melihat keluar jendela dengan rasa ingin tahu. Jangan khawatir, Pak Tua. Saya punya cara untuk menjual semangka Anda dengan cepat. Anda juga dapat membelanjakannya dengan cara ini dalam beberapa hari ke depan, dan Anda akan memiliki cukup uang untuk hadiah putra Anda. Penjualan. Pak Tua gua tampak khawatir. Dia memikirkan bagaimana dia dan orang tuanya mendirikan kios yang menjual hewan liar di kota kecil beberapa tahun yang lalu, dan ingin membantunya memecahkan masalah. Mendengar hal itu, lelaki tua penjual melon itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tuan, tolong berhenti mengolok-olok saya. Saya akan berjualan di sini untuk lain hari. Jika masih tidak berhasil, saya akan mencoba peruntungan di tempat lain besok. Tentu saja Pak Tua melon itu ingin menjual semangkanya dengan cepat. Semangka ini akan rusak dalam 2 hari, dan dia lebih cemas dari siapapun. Namun, bagaimanapun juga, dia telah hidup selama 50 atau 60 tahun dan makan lebih banyak garam daripada Zupingan makan nasi. Dia tahu di dalam hatinya alasan mengapa semangkanya tidak bisa dijual, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan jika harganya diturunkan, maka seluruh keluarga akan menderita. Kerja keras sepanjang musim dingin telah terbuang sia-sia, dan banyak tabungan telah dihabiskan untuk membeli tanah, pemupukan, peralatan pertanian, Kalau mau cepat jual semangka harus turunkan harganya, turunnya sedikit saja, minimal setengahnya lebih murah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjualnya, tetapi jika dia menurunkan harganya, dia akan kehilangan terlalu banyak, yang tidak dapat dia tanggung. Justru karena dia tahu apa inti masalahnya, lelaki tua penjual melon itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan Zupingan. Untungnya, lelaki tua ini punya otak. Kalau tidak dia akan menipuku dengan sia-sia. Gadis-gadis kecil di lantai 2 memerah karena kegembiraan. Melihat Zupingan menyusut, mereka sangat bahagia sekarang. Dia tidak tahu bagaimana harus memuji dan pantas mendapatkannya. Kenapa kamu begitu tidak yakin? Orang tua, kamu menjual terlalu lambat seperti ini. Tidak peduli berapa banyak tempat yang kamu ubah, mungkin akan tetap sama. Zupingan menyentuh hidungnya dan tersenyum tak berdaya di sudut mulutnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal ini. Orang tua penjual melon itu menghela nafas berat. Aku punya cara. Bisa bikin melon kamu lebih cepat laku, percaya atau tidak. Zupingan mengangkat bahu dan berkata lagi, matanya yang gelap penuh percaya diri. Apakah kamu benar-benar punya cara? Orang tua penjual melon itu mengangkat kepalanya dan memandang Zupingan dengan ragu-ragu. Itu uangmu jika kamu menjualnya. Jika tidak laku, itu melonmu. Lagi pula, kamu tidak akan rugi.
Zupingan tersenyum dengan senyuman di bibirnya. Ya, dia tidak akan rugi apapun dijual atau tidak. Orang tua penjual melon itu berpikir sejenak, lalu merasa perkataan Zupingan masuk akal, Anda tidak akan rugi. Jadi kenapa tidak mencobanya? Lagi pula, saya sudah lama tidak menjual satu semangka pun. Jika orang dewasa kecil di depan saya ingin memperhatikan semangka, tidak ada harus melalui jalan memutar yang begitu besar. Tanya saja, tapi saya tidak berani menolak. Orang tua itu memikirkannya dengan matang dan bertanya. Ups, orang tua, kamu telah ditipu olehnya. Dia ingin menipu kamu tentang semangkamu. Melihat pemandangan di luar jendela ini, beberapa pelayan kecil di lantai 2 seberang tertutup mata mereka. Dia berkata, kamu tidak bisa menjual semangkamu karena semua orang menganggap harganya terlalu mahal. Jika kamu menjual semangka dan semua orang menganggapnya murah, maka semua orang akan memperjuangkannya tidak peduli seberapa keras kamu menjualnya, membelinya. Zupingan mengetuk semangka itu dan menganalisanya dengan lembut. Tetapi jika kamu menjualnya dengan harga murah, saya akan kehilangan uang. Orang tua itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan memandang Zupingan dengan sangat kecewa. Baru saja dia memperlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup, tetapi dia tidak menyangka bahwa metode yang diusulkan oleh orang dewasa kecil ini adalah dengan menjual dengan harga murah. Jika saya bisa menjualnya dengan harga murah, saya pasti sudah melakukannya sejak lama. Dijual dengan harga murah. Wah, ada pergerakan yang begitu besar. Saya pikir dia bisa membuat rencana yang cerdas. Setelah mengerjakannya sudah lama sekali, ternyata dijual dengan harga murah. Petik 2. Kalau bisa dijual dengan harga murah, mereka sudah lama menjualnya dengan harga murah, dan Anda masih perlu memberi tahu saya. Nyonya benar, kutu buku hanyalah kutu buku, dan mereka ingin orang lain menjualnya dengan harga murah. Petik 2. Para pelayan di lantai 2 menutup mulut mereka dan tertawa. Mereka memandang rendah cendekiawan di luar jendela dan tertawa. Lin Niang juga tersenyum dengan matanya yang menawan, tetapi Nona Yan Er di sampingnya sedikit mengernyit, tampak berpikir. Menghadapi pertanyaan penjual melon, Zupingan menggelengkan kepalanya dengan tatapan tidak bisa dimengerti. Tidak menjualnya dengan harga murah. Penjual melon tua itu kaget, lalu tampak bingung. Yang Anda maksud tadi adalah menjualnya dengan harga murah. Tidak murah, gratis. Zupingan tersenyum dengan senyuman di wajahnya. Gratis. Hadiah gratis. Wajah penjual melon tua itu menjadi pucat dan dia tergagap ketika berbicara. Dia sangat ketakutan sehingga dia memandang Zupingan seperti sedang melihat leluhur generasi kedua bajingan di ibu kota. Tanpa diduga, saya pikir dia adalah pejabat baik yang membantu orang-orang miskin, tetapi saya tidak menyangka bahwa dunia ini hitam seperti burung gagak. Tidak hanya lelaki tua itu, tetapi para pelayan kecil di lantai 2 seberang juga dipenuhi dengan kemarahan, dan berteriak padanya di lantai atas. Zupingan sangat marah, dan rasa jijiknya sangat besar. Bah, ekor rubahnya terbuka, dan dia sebenarnya ingin orang tua ini memberiku semangka gratis. Soalnya, dia masih tersenyum, tapi dia tetaplah sarjana nomor 1. Sungguh tidak tahu malu. Petik 2. Kamu tidak punya uang sepeser pun untuk dibelanjakan, tapi kamu masih punya ide untuk mengambil uang seseorang. Pernyataan yang kedengarannya tinggi. Oh, lihat, dia masih tertawa. Saya tidak punya pengalaman tentang dunia, dan saya serakah. Bahkan gerobak semangka ini pun sangat tidak berharga. Petik 2. Bab 587, menjual melon, 1. Yang lain menjual melon, dan dia membeli melon. Menjualnya dengan harga murah saja tidak cukup, dia harus membiarkan orang lain memberinya semangka secara gratis, lalu dia bisa menggelapkan sekeranjang semangka dari orang lain secara terbuka dan adil. Apakah Anda masih termasuk orang yang akrab dengan kitab suci? Apakah Anda melakukan urusan manusia? Orang-orang di lantai 2 seberang tidak bisa lagi membenci Zupingan di luar jendela. Sarjana nomor 1 yang bermartabat itu berani menjadi tidak berharga dalam hal meramal, bahkan menipu semangka. Berapa banyak yang Anda butuhkan ini? Yah, itu hanya hadiah gratis. Zupingan memandang penjual melon tua itu dan mengangguk, lalu mengulanginya lagi.
Orang tua penjual semangka itu tampak pucat, dan tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia sepertinya tidak bisa berdiri diam. Dia tidak bisa mengatur napas untuk waktu yang lama. Pak, apakah Anda bercanda? Aku tidak bercanda. Zupingan menggelengkan kepalanya dan menghibur lelaki tua itu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu kalah. Petik 2. Kamu tidak akan membiarkan aku kalah. Ahem, setelah mendengar ini, lelaki tua penjual melon itu merasa seperti jatuh ke dalam jurang. Dia merasa hati orang-orang jahat. Dia memberikan sekeranjang semangka. Bagaimana mungkin dia tidak kehilangan uang? Ada ledakan cemoohan dari lantai 2 restoran di seberangnya. Saya pikir seseorang di luar jendela tidak tahu malu, tapi saya tidak menyangka dia bisa lebih tidak tahu malu lagi anak berumur 1 tahun. Sungguh tidak tahu malu membiarkan orang lain memberikannya secara gratis, dan kemudian mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan siapapun kalah. Sebagai manusia, Anda tidak boleh terlalu murah hati. Melihat lelaki tua itu tampak seperti baru saja bertemu dengan petugas anjing, Zupingan menyentuh hidungnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mengambil semangka yang lebih besar dari mobil, mengambilnya dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Ayolah, lelaki tua itu mengambil semangka itu dengan ekspresi kosong di wajahnya. Pak tua, kamu punya banyak pengalaman hidup. Bagaimana perasaanmu betapa beratnya semangka ini saat ditimbang dengan tanganmu? Sejak zaman kuno, masyarakat tidak pernah bertengkar dengan pejabat. Orang tua itu tidak mau, tapi siapa yang mau membiarkan seseorang menjadi pejabat? Apa yang bisa dilakukan orang biasa? Jadi dia menimbangnya dengan tangannya, merasakannya, lalu berkata, sekitar 10 kilogram. Akurat sampai 2, Zupingan menggelengkan kepalanya. Sekitar 12 pon. Orang tua itu merasakannya lagi dan memperkirakan beratnya dengan lebih akurat. Orang tua, tolong gunakan timbangan untuk menimbangnya lagi. Zupingan mengangguk dan meminta orang tua itu menggunakan timbangan semangka untuk menimbangnya. 12 kati dan 6 tael. Orang tua itu memasukkan semangka ke dalam tas, lalu dengan terampil mengambil halaman baja, mengaitkan kait besi yang tergantung di bawah timbangan melalui mulut tas, dan mengambil tali di halaman baja dengan tangannya, angkat, dan sesuaikan beratnya. Seimbangkan timbangan dan tentukan berat sebenarnya. Zupingan mengangguk puas, lalu mengambil semangka lagi dan meminta lelaki tua itu menimbangnya lagi dengan tangannya untuk memperkirakan berat yang tepat. 10,5 pon. Orang tua itu memperkirakan. Zupingan meminta lelaki tua itu untuk menimbangnya lagi dengan pelat baja, hasilnya 10 kilogram 9 tael. Meski perkiraan lelaki tua itu relatif dekat, masih ada kesalahan 4 tael, yakni mendekati setengah kilogram. Kemudian, Zupingan memetik semangka lain yang lebih kecil, dan sekali lagi meminta lelaki tua itu menimbangnya dengan tangannya untuk memperkirakan beratnya, lalu menimbangnya dengan timbangan baja. Orang tua itu mengulanginya sebanyak 6 kali. Apa yang dia lakukan? Dia tampak seperti kesurupan. Di kamar pribadi di lantai 2 restoran di seberang, seorang pelayan kecil melihat keluar jendela dan bertanya dengan bingung. Jelas, dia sedang memetik semangka. Lihat semangka yang dia petik. Semangka itu besar atau kelihatannya manis. Dia memetik semua semangka yang bagus. Gadis di sebelahnya menjawab dengan percaya diri. Kemudian, beberapa gadis di dekatnya mengangguk penuh semangat, merasa bahwa analisisnya masuk akal. Setelah mengulanginya 6 kali, Zupingan menghampiri lelaki tua penjual melon itu dan membisikkan sesuatu kepada lelaki tua itu dengan suara rendah. Sambil berbicara, dia memberi isyarat dengan tangannya, seolah sedang menganalisis dengan lelaki tua itu. Berpura-pura menjadi misterius. Restoran di lantai 2 seberang tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Zupingan kepada lelaki tua itu, jadi dia tidak bisa menahan cemberut dan mencibir. Namun anehnya dengan perkataan Zupingan, wajah lelaki tua itu perlahan berubah dari gelap menjadi natural, lalu menjadi kemerahan, seolah dia sedikit bersemangat. Bisakah itu dilakukan? Orang tua itu masih sedikit ragu. Bukankah kamu baru saja mencobanya? Kamu seharusnya lebih tahu dariku apakah itu bisa berhasil. Zupingan sedikit mengangkat sudut bibirnya, matanya bersinar penuh percaya diri, seperti obor di kegelapan. Apakah kamu mau untuk coba lagi? Petik 2. Tidak perlu mencoba lagi.
Saya percaya Anda, Tuan. Lakukan saja apa yang Anda katakan, coba lagi. Orang tua, kamu telah tertipu. Kecuali apa yang dikatakan Zupingan kepada lelaki tua itu tadi, samar-samar dia bisa mendengar percakapan berikut di lantai 2 seberang. Melihat lelaki tua penjual melon itu sepertinya telah ditipu oleh Zupingan, masing-masing dari mereka membuka percakapan mereka mulut terkejut, orang tua penjual melon itu sangat gugup. Saya benci besi tidak bisa menjadi baja. Selanjutnya, mereka melihat lelaki tua penjual melon itu, ditipu, oleh Zupingan. Jika tuannya tidak menghentikannya, mereka pasti ingin memperlihatkan wajah asli Zupingan dengan lantang. Kemudian lelaki tua itu pergi membeli kertas. Para pelayan kecil itu memandang lelaki tua yang menjual melon itu dan pergi ke toko pena, tinta, kertas, dan batu tinta terdekat untuk membeli selembar kertas putih kasar. Saya juga meminjam pena dan tinta dari toko orang lain. Pembohong telah mengambil pena dan ingin menulis. Ketika pelayan kecil melihat lelaki tua menjual melon membeli selembar kertas dan meminjam pena dan tinta, mereka melihat pembohong Zupingan di mulut mereka, mengambil pena dan tinta sekarang. Mulailah menulis di selembar kertas putih. Aku tidak menyangka orang itu jahat, tapi tulisan tangannya cukup bagus. Bagus sekali, tapi tidak sebagus nyonya kita. Untuk sementara, beberapa kepala di jendela lantai 2 memandang keluar jendela, penasaran. Adegan ini. Tak lama kemudian, Zupingan selesai menulis, menempelkan kertas putih tersebut di papan kayu, lalu memasangnya di depan gerobak semangka. Baris atas kertas putih yang ditulis dengan huruf kapital berbunyi, semangka gratis. Baris kedua, dengan karakter yang sedikit lebih kecil, berbunyi, tebak berat semangka dengan akurat, dengan kesalahan 2 tael, dan semangka akan diambil, pergi gratis, tidak ada biaya sepeser pun, kesalahan 2 selain 2 tael, saya membeli semangka seharga 6 sen per kati. Baris terakhir adalah slogan periklanan standar modern, lewati, jangan sampai ketinggalan. Setelah ereksi selesai, Zupingan meminta lelaki tua itu berteriak keras di sebelahnya, juga bagi mereka yang buta huruf, jangan sampai ketinggalan kalau lewat, saya kasih semangka gratis. Semangka gratis. Ini benar-benar semangka gratis. Orang-orang yang penasaran di dekatnya berhenti ketika mereka mendengar ini, lalu berhenti lagi, dan menemukan bahwa yang mereka dengar masih semangka gratis, jadi mereka berkumpul. Tiba-tiba, 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar dipenuhi orang. Ketika lelaki tua itu melihat begitu banyak orang datang ke warung semangka, dia berteriak semakin bersemangat, dan semakin banyak orang yang datang dan berkerumun. Bab 588, Menjual Melon 2. Mengapa semangka diberikan secara gratis? Benarkah semangka diberikan secara gratis? Orang-orang datang dan menanyakan berbagai macam pertanyaan, seolah-olah begitu ramai. Kalau kamu mau semangka itu, timbang saja semangka itu dengan tanganmu, lalu beri aku beratnya, yang harus akurat hingga 2 tael. Selama selisih antara berat sebenarnya dan berat sebenarnya berada dalam jarak 2 tael, itu tidak akan terjadi. Tidak peduli harganya kurang lebih 2 tael. Semangka ini, kamu bisa mengirimkannya secara gratis. Kawan, aku tidak mau sepeser pun. Tentu saja, jika kamu salah menebak, kamu harus membeli semangka itu seharga 6 sen per kati. Orang tua penjual melon berkata menurut Zupingan. Jika Anda memiliki lebih dari 2 tael, atau jika Anda memiliki kurang dari 2 tael, Anda dapat mengambil semangka secara gratis. Tanya seseorang di antara kerumunan. Ya, selama dia menebak dengan benar, dia akan dibawa pergi secara gratis, dan lelaki tua kecil itu tidak akan mendapat sepeser pun. Penjual melon tua itu mengangguk penuh semangat. Semua orang telah mendengarnya dan semua bisa bersaksi. Saya akan datang. Saya akan datang duluan. Seorang pria berdiri lebih dulu. Dia tidak ingin mengambil keuntungan darinya. Dia secara khusus memilih yang terbesar dan menimbangnya dengan miliknya tangan, melaporkan beratnya, 15 pon. Ini adalah pertama kalinya, dan penjual melon tua itu juga sedikit gugup. Atas desakan pria itu, penjual melon tua itu menimbang melon tersebut dengan timbangan baja di depan semua orang, dengan berat 15 pon 4 tael. Kesalahannya 4 ons, tebakan salah. Karena ada janji terlebih dahulu,
jika tebakan benar akan diambil gratis, jika salah tebak harus membayar untuk membelinya. Oleh karena itu, pria tersebut harus mengeluarkan uang untuk membeli kembali semangka tersebut. 6 sen per kati, total 92 sen. Pecahannya dihapus dan 90 sen dikumpulkan. Menyentuh koin tembaga berat di sakunya, lelaki tua penjual melon itu tertawa. Hei, itu hanya sedikit dekat. Semua orang menghela nafas dengan menyesal. Orang-orang selalu ingin mengambil keuntungan. Meskipun orang pertama gagal, dia hanya kekurangan sedikit untuk mendapatkan semangka secara gratis. Orang kedua mengambil semangka yang sedikit lebih kecil dari yang tadi, menimbangnya, dan melaporkan beratnya 14,5 kilogram. Setelah ditimbang, ternyata 14 pon 2 tael, lalu saya harus membeli semangka juga. Orang ketiga beruntung dan memetik semangka, yang menurut perkiraannya beratnya 13 pon. Setelah ditimbang, ternyata beratnya 13 pon, jadi pria itu mengambil semangka itu di hadapan semua orang yang iri. Dia berjalan dengan semangka itu dengan sikap yang anggun. Alhasil, setiap orang yang mendengarnya pun bergegas menuju ke warung semangka tersebut. Keberhasilan orang ketiga tiba-tiba menyulut antusiasme semua orang, dan semakin banyak orang yang menerima tantangan tersebut. Orang-orang menantang satu demi satu, tetapi hanya orang ketiga yang beruntung dan mengambil semangka secara gratis, yang lain gagal, dengan kesalahan mulai dari 3 hingga 2,5 kati, dan 1 kati, sehingga mereka membayar semangka satu per satu. Kembali. Bahkan ada juga yang saking kompetitifnya hingga 3 atau 5 kali gagal menebak dengan benar, sehingga mereka membeli 3 atau 5 semangka tersebut dan membawanya pulang. Tak lama kemudian, dalam waktu kurang dari 1 jam, gerobak semangka milik penjual melon itu ludes terjual, bahkan yang terkecil pun tidak tersisa. Tidak hanya itu, orang-orang juga bertanya kepada lelaki tua itu apakah dia punya melon di rumah dan apakah dia akan datang ke sini besok untuk menjual melon. Mereka berkata akan kembali lagi untuk membeli melon. Kantong uang yang dibawa penjual melon tidak cukup untuk menampung koin tembaga tersebut, sehingga ia hanya membungkus koin tambahan tersebut dengan pakaiannya sehingga menjadi berat. Orang tua penjual melon memandangi pakaian yang berisi uang dan menyeringai, tidak bisa menutup mulutnya. Para pelayan dan wanita tua di lantai 2 restoran di seberang semuanya terkejut. Mulut kecil mereka bisa terbuka cukup lebar untuk memasukkan telur. Dari penjualan. Di awal melon pertama, dia tidak bisa menutup mulutnya yang terbuka. Melihat adegan panas menjual melon di luar jendela, semua orang merasa seperti disambar petir. Lin Yang juga menatap dengan heran. Dengan mata indahnya terbuka lebar, dia menatap lurus keluar jendela, mulutnya terbuka dan tidak dapat berbicara. Hanya Nona Yan Er yang tidak terkejut sama sekali. Dia menggigit bibir merahnya dan mengumpat, pencuri kecil yang licik. Petik 2. Hah, di mana yang lainnya? Mengapa mereka hilang? Teriak kaget. Kemudian pelayan kecil lainnya juga melihat keluar jendela. Orang tua penjual melon itu masih ada di sana. Gerobak semangkanya sudah terjual habis, tapi Zhu Ping'an, yang baru saja dibenci oleh mereka karena menipu melon, tidak terlihat. Sepertinya dia tidak membeli satu buah melon pun. Sepertinya, semua semangka di gerobak sudah terjual habis, dan dia bahkan tidak mendapatkan satu pun semangka yang tertinggal. Sesaat, dan kemudian tiba-tiba membeku, seolah-olah ada sesuatu yang terlintas dalam pikiran. Itu, aku sangat ingin melihatnya. Tepat ketika banyak orang datang untuk menebak melon itu, dia sepertinya pergi dengan tangan kosong. Tidak, dia sepertinya memegang 2 buku. Seorang pelayan kecil mengangkat tangan kecilnya dan berkata dengan lembut. Akibatnya, para pelayan kecil menjadi lebih diam satu per satu, dan wajah kecil mereka merasa sedikit panas. Baru saja, saya membenci pria itu karena menipu melon, tidak berharga, tidak tahu malu, dan tidak tahu malu. Tetapi pada akhirnya, dia tidak memanfaatkan satu pun melon. Tuanku, yang lama pria penjual melon memandangnya. Untuk mendapatkan uang dari menjual melon, dia menyeringai dan terkikik lama. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan pergi mencari Zhu Ping'an untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia menemukan bahwa Zhu Ping'an hilang, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak beberapa kali dengan cemas.
Seseorang di warung sebelahnya memberitahunya bahwa Zhu Ping'an sudah lama pergi. Tuanku, dermawanku, dermawanku, lelaki tua penjual melon itu berteriak keras, melihat ke mobil yang kosong, dan mau tidak mau menepuk kepalanya dengan menyesal. Tidak ada satupun melon yang tersisa. Orang dewasa ingin membeli melon 2 kali, tetapi bagi saya hanya memikirkan diri sendiri dan bahkan tidak meninggalkan melon untuk orang dewasa. Tapi orang dewasa memberi saya cara menjual melon tanpa rahasia apapun. Lebih baik mengajari orang memancing daripada mengajari mereka cara memancing. Cara ini cukup memberi saya banyak manfaat dijual. Mata si pembeli melon tua itu sedikit lembab dan wajahnya semakin panas. Dia benar-benar tersipu pada dirinya sendiri, bukan saja dia tidak percaya dengan niat baik orang dewasa itu, tapi dia juga memarahi orang dewasa itu di dalam hatinya. Saya pikir orang dewasa ingin berkomplot melawan saya, tetapi pada akhirnya, saya sangat malu. Orang dewasa adalah orang dewasa. Anda adalah penjahat. Apa yang kamu lakukan? Hei, aku benar-benar tersipu. Saat aku datang untuk menjual melon besok, aku harus membawakanmu melon terbesar dan termanis dari rumah. Tapi aku tidak tahu apakah kamu akan datang besok, dan aku bahkan tidak tahu namamu. Pejabat yang baik. Orang tua penjual melon itu melihat ke arah kepergian Zhu Ping'an dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Alangkah baiknya jika ada lebih banyak pejabat yang baik. Menarik. Lin Yang yang menawan berdiri di depan jendela dan melihat keluar jendela, melihat ke arah seseorang pergi. Matanya yang berair seperti mata air, bibir merahnya sedikit terangkat, dan dia menghela napas. Bab 589 menuju utara menuju ibu kota. Pada sore hari di bulan Mei, ladang dipenuhi dengan keharuman bunga yang menyengat, dan bunga-bunga liar dengan berbagai warna bermekaran, merah, merah jambu, dan biru, menghiasi kedua sisi jalan resmi dengan kemegahan yang luar biasa. Di bawah terik matahari, kupu-kupu dan lebah menari-nari dari padang rumput yang dipenuhi bunga-bunga liar. Kicau jangkrik yang sumbang terdengar parau di semak-semak dan hutan. Padi juga sudah memasuki masa pengisian sebelum matang. Para petani tua yang membawa keranjang di punggung dan membawa peralatan pertanian berkelompok, menyenandungkan lagu-lagu liar dan berceloteh setelah panen, pergi ke lahan pertanian di sepanjang jalan resmi yang lebar. Ketika mereka mendekati lahan pertanian, terdengar suara tapak kuda dari belakang, yang menarik perhatian para petani tua, dan mereka semua berbalik dan melihat ke belakang. Di kejauhan, saya bisa melihat mobil-mobil berderak, kuda bergemerisik, dan asap serta debu mengepul di jalan resmi yang luas. Siapa ini? Para petani tua itu saling memandang. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas dari kejauhan, tetapi mereka hanya dapat melihat secara samar-samar kereta dan kudanya. Namun, mereka tidak bertanya-tanya lama-lama, kereta dan kuda besar itu berjarak kurang dari 30 meter dari semua orang, dan mereka bisa melihatnya dengan jelas. Setelah mereka dapat melihat lebih jelas, para petani tua ini merangkak ke kedua sisi jalan resmi dan menyingkir tepat waktu. Meski masyarakat biasa juga boleh berjalan di jalan resmi, namun ketika bertemu dengan pejabat yang sedang bepergian, masyarakat biasa harus memberi jalan tepat waktu, jika tidak maka akan melanggar hukum. Dalam keadaan normal, meskipun ada pejabat yang lewat, masyarakat biasa harus tetap berada di kedua sisi jalan resmi dan menunggu dengan sopan hingga petugas lewat. Tidak ada masyarakat awam yang merasa ada yang salah. Adapun cara resmi, kalau pejabat yang mengolahnya harus membiarkan orang lain dulu. 10 kuda perang datang mengaum dalam 2 baris. Ketika mereka mendekati petani tua itu, mereka mengambil kendali, memperlambat kudanya, dan berlari ke depan perlahan. Di atas kuda perang itu ada seorang sersan bersenjata lengkap. Dia melirik ke arah petani tua yang sujud di kedua sisi dengan ekspresi wajahnya. Matanya setajam elang ketika dia melihat bahwa dia tidak membawa pisau tajam atau benda lain, dan memang tidak ada risiko keselamatan, dia menarik pandangannya. Ketika kuda-kuda itu lewat, para petani tua itu melirik dengan tenang, lalu bernapas dengan hati-hati. Cuaca di bulan Mei panas, namun sersan yang baru saja lewat itu bersenjata lengkap dari atas hingga bawah, termasuk helm, pelindung telinga, pelindung leher, bantalan bahu, pelindung tubuh, pelindung dada, pelindung kaki.
Sekilas terlihat bahwa mereka benar-benar berbeda dari prajurit yang riang di pos jaga. Setelah memimpin 10 ekor kuda, terjadilah iring-iringan mobil besar-besaran yang membentang cukup lama, dengan total 7 atau 8 gerbong. Setiap gerbong memiliki bendera merah berbentuk segitiga dengan tulisan "Li" di atasnya. Ada penjaga berpakaian seragam di depan dan belakang iring-iringan mobil, menunggang kuda untuk berpatroli. Gerbong di tengah konvoi lebih besar dari gerbong di depan dan belakang. Keempat jendela gerbong itu seperti rumah mobil, dan pengerjaannya lebih indah digambar oleh 3 ekor kuda bermantel warna cerah. Ada 2 buah bendera, selain bendera merah berbentuk segitiga bertuliskan "Li", juga ada bendera merah berwarna merah bertuliskan "Su". Ada 3 kuda yang menarik kereta. Pria yang luar biasa. Ini adalah pejabat tinggi yang bepergian bersama keluarganya. Suatu saat, kita juga bisa duduk di kereta itu. Berlutut di pinggir jalan. Baru pada saat itulah rakyat jelata berdiri dengan nafas, menepuk-nepuk debu di tubuh mereka, melihat jejak kereta dan kuda di kejauhan, dan diliputi rasa iri. Apa yang kamu impikan di siang hari bolong? Menanam tanahmu dengan baik adalah fondasinya. Seorang petani tua menamparkan putra bungsunya yang berdiri di samping dengan bodohnya, dan membangunkan semua orang. Kemudian petani tua itu memandangnya dari kejauhan dengan rasa iri. Setelah melihat sekilas, dia memakai peralatan pertaniannya dan berjalan menuju ladang. Iring-iringan mobil besar di depan mereka bergerak menyusuri jalan resmi beberapa saat. Ketika jalan resmi berkelok-kelok, ia berganti ke jalan lain yang lebih lurus dan terus bergerak ke arah utara. Berganti jalur beberapa kali dan menuju utara. Saya tidak tahu berapa lama kami berjalan, tetapi kereta dan kuda yang sudah lama tidak berhenti perlahan berhenti. Kita hampir sampai di ibu kota, kenapa kamu tidak berangkat? Seorang gadis bertanya dari gerbong terbesar di tengah mengintip ke dalam. Dia keluar dan bertanya kepada staf perawat di luar gerbong dengan mulut kecilnya yang melotot, mendesaknya untuk bergerak maju. Maaf Nona Huaer, tolong beritahu saya Nona, kami tidak bisa maju untuk saat ini. Jembatan kayu di depan putus. Meski sungainya tidak lebar, namun airnya tidak cukup dangkal untuk diseberangi. Penjaga yang datang setelah mendengar suara itu berkuda dan menunjuk ke sungai di depannya dan menjawab. Apa yang harus kita lakukan? Gadis berwajah sanggul itu mengerutkan wajah sanggulnya. Saya mengutus seseorang ke desa untuk menanyakan arah. Tidak ada jembatan lain di dekatnya. Jembatan terdekat berjarak 10 mil ke arah hilir di hilir sungai. Dibutuhkan lebih dari 20 mil untuk menyeberangi sungai. Jalan, jawab perawat itu. Ini sudah jam ini, dan 1 jam lagi akan menjadi malam jalan memutar yang sangat jauh, kita harus berjalan untuk 1 hari lagi. Ketika gadis berwajah sanggul mendengar ini, dia mengerutkan mulutnya dan mengerutkan alisnya. Nona, ini mengerikan. Aku bertanya dengan jelas, jembatan di depan rusak. Di hilir ada jembatan 10 mil jauhnya, tapi kamu harus mengambil jalan memutar lebih dari 20 mil untuk menyeberangi jembatan. Gadis dengan wajah sanggul menarik kepalanya dari luar dan menjawab gadis yang duduk di tengah, dengan cemas. Tata letak di dalam gerbong sangat nyaman, dengan tirai tergantung di semua sisi, meja kopi kayu rosewood dengan piring buah dan produk teh built-in, tas bunga rukilan berisi yang baru dipetik bunga liar, ada juga kompor kecil di depan meja kopi, yang dirancang dengan cermat oleh pengrajin untuk mencegah benturan. Rak indah dipasang, ada rak di dekat jendela mobil, yang menampung riasan dan tatahan tembaga cermin kaca. Di belakang meja kopi terdapat sofa. Empuk, dilapisi sutra dengan ketebalan sedang, dengan seorang gadis cantik bersandar di atasnya. Dan bibirnya seperti kelopak bunga ceri. Dia sangat cantik. Dan rambut hitam panjangnya diikat menjadi sanggul pengantin dengan lapisan aksesoris rambut yang berbeda, indah dan mewah, dengan cabang bunga dan benang sari yang ditenun dari kawat emas, dihiasi dengan warna merah manik-manik, dan kupu-kupu emas yang bergelantungan. Saat kereta bergetar, kupu-kupu emas yang menggantung juga bergoyang, jepit rambut emas di kedua sisi sanggul dan liontin daun telinga mereka dan mutiara merah tergantung di tubuhnya. Dia mengenakan gaun merah panjang dengan pinggiran benang emas dan pola bunga peoni dan awan yang indah dan mewah. Wajahnya secantik peri, dan temperamennya semewah seorang putri.
Kamu tidak bisa mengambil jalan memutar, kalau tidak kamu tidak akan bisa mengejar bau busuk itu. Ini hari ulang tahun suamiku. Gadis cantik itu memegang volume, The Book of Songs, di tangannya. Dia pikirannya tidak tertuju pada buku nyanyian. Setelah mendengar apa yang ditanyakan pembantu Baozi, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan mengalihkan pandangannya ke jendela. Melihat ini, pembantu Baozi dengan patuh membuka jendela sehingga nona mudanya dapat melihat pemandangan indah. Di depan dari dirinya, gadis itu melihat ke depan melalui jendela. Setelah beberapa saat, mata hitamnya berbinar, dan dia memanggil gadis sanggul itu kepadanya dan memberikan beberapa instruksi. Berjalan menuju sungai. Ditemani perawat, dia memegangi hidungnya dan mengetuk pintu sebuah rumah di tepi sungai. Halamannya agak kumuh dan baunya tidak sedap. Harga rumah di rumahmu. Pembantu Baozi menutup hidungnya dan bertanya sambil menunjuk ke sebuah rumah kayu di halaman rumah lelaki tua itu. Orang tua yang membuka pintu terkejut. Kamu bisa melakukannya atau tidak? Desak pelayan Baozi sambil memegang hidungnya. Beri aku 10 tael perak, aku. Orang tua yang membuka pintu berpikir sejenak. Dia masih memiliki 2 rumah di rumahnya, dan rumah kumuh ini belum ada, tinggal di dalamnya selama beberapa tahun, hujan bocor. Setelah mendengar ini, pelayan Baozi mengeluarkan uang kertas perak 10 tael dari bungkusan di pinggangnya tanpa berpikir, menyerahkannya kepada lelaki tua itu, dan kemudian berkata, jika Anda mendapatkannya dari rumah kumuh ini, jika Anda merobohkan beberapa potongan kayu panjang dan memperbaiki jembatan di depan pintu Anda dalam waktu 2/4 jam, saya akan mengembalikan rumah kumuh Anda kepada Anda. Petik 2. Nyata, mata lelaki tua itu berbinar. Cepatlah, mulai sekarang, aku tidak akan membayarmu kembali seiring berjalannya waktu. Pelayan Baozi mendesak. Uang itu menyentuh hati orang-orang, jadi lelaki tua itu memanggil beberapa tetangga, dan segera memindahkan beberapa balok dari rumah bobrok itu, dan memperbaiki jembatan dalam waktu 2/4 jam. Konvoi melewati kayu jembatan tanpa henti sejenak. Jembatan terus bergerak maju, semakin dekat ke ibu kota. Bab 590, mengunjungi Sujie. Semangka tidak diperlukan. Zupingan membeli beberapa leci, ceri, dan buah-buahan musiman lainnya, mengemas beberapa makanan ringan, dan membawanya ke rumah Zhang Xiwei. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Xiwei dan Wang Shizhen, dan pergi ke Huaihe lagi ke Su Hutong untuk memberikan penghormatan kepada guru Sujie. Dalam perjalanan, Zupingan menghabiskan 2 tael perak untuk memilih 1 pon teh West Lake Mingqian Longjing di toko teh, dan meminta pemilik toko untuk membungkusnya dengan hati-hati dan membawanya. Teh Longjing selalu dikatakan sebagai yang terbaik sebelum hujan dan harta karun sebelum dinasti Ming. Teh Longjing yang dipetik sebelum King Ming disebut Mingqian Longjing, dan teh Longjing yang dipetik setelah King Ming dan sebelum Grain Rain disebut Yuqian Longjing. Harga Mingqian Longjing sekitar 100 yuan. 2 kali lipat dari teh Longjing sebelumnya, itu milik aristokrasi teh Longjing. Tidak baik pergi dengan tangan kosong saat mengunjungi seorang master. Terlalu vulgar memberi emas dan perak, dan saya sendiri tidak kaya, jadi saya memilih teh Longjing kelas atas ini sebagai hadiah. Teh Longjing berkualitas di toko teh, yang harganya lebih dari 10 tael perak, itu terlalu mahal. Perjalanan ini bukan untuk meminta perhatian Sujie, tetapi untuk mengunjungi tuannya sesuai dengan adat istiadat resmi. Peringatan sebelum pulang bukanlah perkara sepele, dan menikah setelah pulang ke rumah bahkan lebih merupakan peristiwa besar dalam hidup. Selain itu, saya tidak berada di ibu kota saat festival perahu naga beberapa waktu lalu Si Wei memberikan hadiah tinju untukku, ternyata hadiah itu tidak ada di sana. Setelah banyak hal, baik secara emosional maupun rasional, saya harus mengunjungi guru saya berikutnya, Sujie, jika tidak, saya akan dituduh tidak menghormati guru saya. Tolong beritahu saya bahwa murid saya Zupingan datang untuk memberi penghormatan kepada gurunya. Setelah memasuki Gang Huaisu dan di depan rumah Su, Zupingan dengan jujur menyampaikan undangan tersebut melalui petugas di dalam. Sambil menunggu di luar pintu samping rumah Su terbuka, dan seorang pemuda tampan yang mengenakan jepit rambut giok dan rok sutra kepompong biru berjalan keluar. Dia berjalan dengan mantap dan disambut oleh para pelayan rumah Su dari pintu,
rasa keanggunan dan ketampanan menerpa wajahnya. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup membawa aroma balsam yang samar. Melihat orang ini, Zhu Ping'an berinisiatif untuk menundukkan tangannya dan memberi hormat. Dengan senyuman sederhana dan jujur di wajahnya, si Hou telah bertemu dengan kakak senior Zhang. Di masa lalu, Zhang Juzheng sangat memperhatikan penampilannya, pakaiannya bersih, dan dia memiliki tren ini ratusan tahun lebih maju dari bunga popi Korea yang memakai riasan dan bedak di generasi selanjutnya. Zhang Juzheng juga membalas budi dengan senyuman di wajahnya, dan keduanya bertukar salam sebentar di depan pintu rumah Su. Namun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, petugas dari rumah Su datang untuk mengundang Zhu Ping'an ke dalam mansion, jadi Zhu Ping'an mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Juzheng dan memasuki rumah Su. Dinding luarnya cerah dan interiornya elegan. Ini adalah kedua kalinya Zhu Ping'an masuk ke Su Mansion. Tuan Zhu, silakan duduk sebentar. Tuan sedang di ruang kerja menulis puisi untuk Kaisar. Para pelayan rumah Su mengundang Zhu Ping'an ke ruang resepsi. Zhu Ping'an duduk sebentar. Terima kasih. Zhu Ping'an mengangguk dan duduk, berterima kasih kepada pelayan yang membawakan teh. Zhang Juzheng baru saja keluar, apakah Su Jie menulis King Qi di sini? Apakah karena peringatan itu dia sengaja mengabaikan dirinya sendiri dan menunjukkan kebaikannya kepada Yan Song? Atau apakah Yang Maha Kudus tiba-tiba mendapat permintaan dari King Qi, dan Su Jie bekerja lembur untuk memenuhi kebutuhan Yang Maha Kudus? Dilihat dari pemahaman Zhu Ping'an tentang Su Jie, yang terakhir lebih mungkin terjadi. Su Jie memiliki kebiasaan menyemangati dan mendukung siswa junior. Ketika Su Jie masih menjadi presiden Akademi Hanlin, Su Jie sering meluangkan waktu untuk berbicara dengan Akademi Hanlin yang baru, menyemangati para junior, menemukan bakat yang berguna, dan membina tim untuk itu, kegunaannya sendiri. Beginilah cara Zhang Juzheng terlihat di hadapan Su Jie. Setelah memikirkannya, aku tidak akan seburuk itu sehingga Su Jie akan menyerah begitu cepat, bukan? Terlebih lagi, sejak Kaisar Jiajing memupuk keabadian, banyak pejabat yang pandai menulis King Qi telah dipromosikan, dan King Qi telah menjadi praktik umum di dinasti ini. Hal pertama yang dilakukan Yan Song ketika dia mengambil alih kabinet adalah membangun ruang King Qi selanjutnya ke Zilu di kabinet, sehingga dia bisa menulis King Qi kapan saja. Yan Song dapat melihat pentingnya King Qi, dan Su Jie secara alami juga dapat melihatnya. Oleh karena itu, dilihat dari pemahamannya sejak memasuki Beijing, Su Jie, seperti Yan Song, menganggap King Qi sebagai prioritas pertama dalam karyanya. Jika Yang Suci membutuhkan King Qi, Su Jie pasti akan menjadi orang pertama yang menulis King Qi untuk Yang Suci. Mungkin dalam perjalanan mengunjungi Zhang Juzheng Su Jie menerima permintaan Kaisar untuk King Qi. Su Jie harus bekerja lembur untuk menulis King Qi, dan Zhang Juzheng mengundurkan diri. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa Su Jie akan mengabaikan dirinya sendiri demi menyenangkan Yan Song. Bagaimanapun, dalam sejarah, Su Jie mengikuti teladan Gou Jian dan melumpuhkan Yan Song untuk menyingkirkan Yan Song. Kurang dari setengah jam kemudian, Zhu Ping'an mendengar langkah kaki dan mendongak untuk melihat Su Jie, mengenakan seragam mahkota Zongjing, berjalan cepat sambil tersenyum ramah. Seragam mahkota Zongjing dirancang oleh Kaisar Jiajing 7 tahun setelah ia naik tahta. Seragam ini hanya dapat digunakan oleh pejabat tingkat ke-7 ke atas dan Akademi Hanlin, Imperial College, Xingrensi, serta istana lokal, aula utama prefektur dan kabupaten, dan sekolah Konfusianisme dapat memakainya. Untuk atas militer, hanya mereka yang berpangkat gubernur atau lebih tinggi yang boleh memakainya. Siswa telah bertemu dengan gurunya. Sebelum Su Jie mencapai pintu, Zhu Ping'an segera berdiri dan pergi ke pintu untuk menyambut Su Jie dengan tangan membungkuk. Ziyu, selamat datang, duduklah di kamar dan bicara. Su Jie sangat ramah, memegang lengan Zhu Ping'an dan berjalan ke dalam ruangan tanpa sikap menteri kabinet. Sebulan yang lalu, siswa tersebut menikah di rumah tanpa memberitahu gurunya terlebih dahulu. Jadi saya datang ke sini untuk meminta maaf. Setelah salam singkat, Zhu Ping'an menyerahkan undangan perjamuan terima kasih 10 hari kemudian kepada Su Jie bersama keduanya tangan. Su Jie menerima undangan itu, membacanya dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Dia mengangguk dan berkata dengan gembira, bagus sekali.
Di antara murid-muridku, kamu adalah yang termuda. Saya sangat senang mendengar bahwa kamu sudah menikah. Seperti kata pepatah, jika Anda memiliki keluarga dan karir, Anda akan memiliki keluarga yang kuat. Sekarang setelah hal itu selesai, mengapa khawatir tidak membangunnya? Jika siswa tidak cukup berbakat, mereka mungkin gagal memenuhi harapan guru, kata Zhu dengan beberapa rasa malu. Ziu adalah sarjana nomor 1, jadi tidak perlu terlalu rendah hati. Oh ya, saya tahu bahwa Ziu juga memiliki banyak penelitian tentang Qingqi. Bagaimana kalau melihat Qingqi yang baru saja saya tulis ini? Berkata sambil tersenyum, lalu mengambilnya dari lengan bajunya. Dia mengeluarkan salinan Qingqi dan meletakkannya di atas meja. Dengan cahaya lilin siswa, saya berani bersaing dengan guru untuk meraih kejayaan. Hari ini, saya bisa membaca karya guru. Benar-benar rejeki murid saya. Zhu Ping'an berdiri dengan hormat, mengambil Qingqi itu. Sujie meletakkannya di atas meja, dan dengan lembut membuka lipatannya di desktop. Sujie menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, memandang Zhu Ping'an dengan kagum, dan berkata perlahan, saya telah membaca puisi Si Houqing. Fu Wei Tiangong penuh energi, dan dia merekomendasikan bakat dengan cara yang eklektik. Tidak banyak orang yang bisa menulis Qingqi sedemikian rupa. Petik 2. Zhu Ping'an tersenyum pahit. Alangkah baiknya jika Qingqi beredar luas di zaman modern dan telah beredar luas. Dipilih ke dalam buku teks, tetapi sayangnya tidak. Karya asli saya sendiri. Meskipun saya telah mempelajari Zai Jiao Qingqi Jing, yang disajikan oleh pendeta Tao tua misterius, dan tingkat Qingqi saya jauh lebih baik daripada tingkat Qingqi orang biasa, tapi dengan Sujie, Yan Song, Yuan Wei dan lainnya yang sangat ahli dalam Qingqi dan menjadikan Qingqi sebagai yang utama. Masih ada kesenjangan antara orang yang mengutamakan pekerjaan. Namun, Anda tidak bisa mengucapkan kata-kata ini sendiri.